Webinar Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual HKI hari ini Selasa 9 Mei 2023 bertempat di Jaya Sabe, kediaman Gubernur Bali. Melihat gejala yang sudah terjadi di masyarakat terkait dengan kepemilikan dari kekayaan intelektual yang sepertinya antara ada dan tiada dan belum terlihat dampak pengayoman dan perlindungannya. Jadi Titiang ingin di masa tugas Titiang ini ketika Titiang menemukan persoalan seperti itu, Titiang ingin menyampaikan kepada masyarakat. Sekarang ini sudah ada payung hukum. Ketika ada payung hukumnya, berarti pemilik atas yang sah atas kerajinan tersebut dapat diayomi dan dilindungi secara hukum. Artinya produk mereka, karya mereka tidak bisa kita berlakukan semena-mena untuk keuntungan diri kita sendiri. Jadi karena Titiang bertemu dengan bapak-bapak kita di Kanwilkumham Provinsi Bali sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali, Titiang bertanya kepada beliau. Jadi ketika Kementerian Kumham mendorong masyarakat IKM UMKM untuk mendaftarkan karya-karya mereka memiliki hak kekayaan intelektual mereka, lalu apa tindakan-tindakan pengamanan? Karena sekarang ini banyak sekali terjadi mengkopi, mengambil diam-diam, membajak yang kemudian merugikan para perajinnya, merugikan para senimannya. Tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Putri bahwa beliau itu sangat peduli sekali dengan apa yang menjadi ciri khas Bali, khususnya warisan budaya Bali yang memang harus dilindungi. Dan di awal pembicaraan tadi dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, ini ada masalah tentang tenun endek maupun songket Bali, tenun endek Bali maupun songket Bali. Memang yang namanya nilai lebih itu pasti akan banyak ditiru Bapak Ibu, ya. Terlebih ini jika memiliki pembeda yang membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Bahkan sampai dibuat di Troso Jawa Tengah. Nah ini kan salah satu juga jadi permasalahan. Kok tenun endek Bali bisa dibuat di Troso Jawa Tengah? Nah ini ada apa? Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Tapi juga kembali lagi kepada kita sendiri sebagai masyarakat Bali. Tidak mungkin itu akan dibuat di Troso kalau bukan juga masyarakat Bali yang membawa ke sana. Ini kan jadi pertanyaan juga. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu telah mengetahui belum aturan hukum yang mengatur tentang objek kekayaan intelektual ini? Nah ini jadi pertanyaan lagi. Ya kan? Yang di dalamnya itu ada pengaturan-pengaturan tentang bagaimana tata cara pendaftaran, tata cara pelaksanaan, maupun untuk mengenakan sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang. Tadi Ibu Putri Koster menyampaikan bagaimana untuk penerapan hukum terhadap para pelanggar. Itu ada sanksinya juga. 3 pilihan kekayaan intelektual, ada sistem healing KI, ada komersialisasi kekayaan intelektual, dan ada penegakan hukumnya. Tadi yang disampaikan mengenai bagaimana penegakan hukum ini sudah tindakan represif. Sangat sakit Bapak Ibu kalau sudah mengenakan tindakan represif. Nanti kita lihat seberapa banyak sanksi yang akan kena kalau kita sudah kena di penegakan hukum. Sekarang kita masuk khusus kepada hak cipta. Karena topiknya yang tadi menjadi permasalahan adalah mengenai tenun endek Bali dan juga songket Bali. Pasal 95 ayat 4. Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan RI, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Lalu pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya, ini terkait tentang endek dan songket. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Tahu nggak maknanya? Endek itu memiliki arti. Masyarakat Troso itu tahu nggak? Atau dia hanya membuat saja motifnya? Ini ancamannya nggak main-main Bapak Ibu. Tadi pasal 112 ya. 2 tahun 300 juta. Lalu pasal 113, melakukan pelanggaran hak ekonomi. Nah ini hak ekonomi. Untuk penggunaan secara komersial, pidana penjara paling lama 1 tahun. Dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Ayat 2-nya, setiap orang yang dengan tanpa hak izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi pencipta 500 juta. Terus ke bawahnya. Ya, ada yang sampai 1M, juga pidana dendanya dan juga pidana penjara 4 tahun. Dan atau, ya ini bisa dua-duanya kena ini, ayat 3. Penjaranya 4 tahun dan denda 1M, bisa juga hanya penjaranya doang. Penjara 4 tahun tanpa 1M denda. Ya. Ada juga yang dengan maksud untuk pembajakan. Dipidana 10 tahun dan atau bisa kumulatif dia ditambah dengan denda 4M, bisa hanya penjara saja 10 tahun. Lanjut ke bawahnya. Jadi sanksi pidananya untuk pelanggar bagi hak cipta dan hak terkait di dalamnya termasuk untuk EBT ini cukup keras sanksinya. Sekarang masuk di indikasi geografis. Ini juga luar biasa ini untuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual merek. Ya. Untuk Undang-Undang 20 tahun 2016 bisa dibaca di pasal 100 dan pasal terusannya. Selanjutnya bisa dibuka di Permenkumham 13 tahun 2017. Kita buka Permenkumham setelah tadi ada sanksi pidana, sekarang kita masuk ke Permenkumham 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Baik, mungkin ini sebagai pemantik kegiatan kita. Yang pasti tadi ini sudah sedikit menjawab apa yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi, bahwa memang untuk endek Bali maupun songket Bali yang masuk di dalam ekspresi budaya tradisional maupun pengetahuan tradisional itu wajib untuk dilakukan inventarisasi dan sudah dicatatkan sebagai EBT maupun pengetahuan tradisional dan itu dilindungi oleh negara dan memiliki sanksi yang tegas manakala itu disalahgunakan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta. Kita ingin bersama-sama mewujudkan sistem pola perlakuan terhadap kerajinan-kerajinan warisan leluhur kita dengan baik sehingga kesejahteraannya dapat dinikmati bersama, tidak orang per orang, yang lainnya terinjak, konsumennya tercekek. Jadi kita hentikan begitu. Makanya Titiang Nunas nanti kepada siapa saja yang sudah memproduksi motif-motif songket karena itu melanggar aturan-aturan dari yang punya kekayaan intelektual komunal, itu kemudian ada sanksi hukumnya. Kalau tidak mau dihukum kurung, kalau tidak mau kena denda miliaran, lebih baik hentikan perilaku itu mulai dari sekarang.
Selanjutnya sebagai penutup acara kita pada siang hari ini, mohon berkenan kepada Ketua Dekanasda Provinsi Bali Ibu Tri Koster untuk dapat berkenan menyerahkan cincin mata apresiasi pada siang hari ini. Namun sebelumnya acara akan kami tutup dan semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga Anda.